Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsa Bolinggo dengan NIM 131422022 dari Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi pembangunan yang berjudul Konsep Dasar Administrasi Pembangunan. Baik, untuk materi pertama ada pengertian administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah bidang studi dan praktik yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, program, dan proyek pembangunan untuk mencapai pertumbuhan dan perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur suatu wilayah atau negara. Baik, materi pertama ada ciri-ciri administrasi pembangunan. Yang pertama, menurut Irving Swerdlow dan Saul M. Katz, adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan administrasi bagi perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. Keadaan yang lebih baik ini bagi negara-negara baru berkembang dinyatakan dengan usaha ke arah modernisasi atau pembangunan bangsa atau pembangunan sosial ekonomi. Kedua, adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Peranan serta fungsi pemerintah sangat erat kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan administrator. Administrator juga dapat menciptakan suatu sistem dan praktek administrasi yang pembina partisipasi dalam pembangunan. Kedua, menurut Sondang P. Siagian, dia merumuskan ciri-ciri administrasi pembangunan adalah administrasi pembangunan lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara atau negara baru berkembang. Selanjutnya ada peran administrasi pembangunan dalam pengembangan suatu wilayah atau negara. Yang pertama, menetapkan tujuan jangka panjang, mengidentifikasi masalah dan menyusun rencana strategis untuk mencapai pertumbuhan dan perbaikan kondisi wilayah atau negara. Yang kedua, mengordinasikan berbagai lembaga dan sektor terlibat dalam pembangunan, serta mengorganisir sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan dan proyek sesuai rencana, memastikan efisiensi pengguna sumber daya, serta memonitor dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Yang keempat, mengelola sumber daya finansial, manusia, dan teknis dengan baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan. Yang kelima, memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menyelaraskan pembangunan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. Materi selanjutnya ada ruang lingkup administrasi pembangunan. Pertama, ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara. Dalam hal ini, usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, tata kerja, dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Fungsi lainnya adalah merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif. Kedua, administrasi untuk pembangunan ini dapat pula dibagi dalam dua subfungsi. Pertama adalah perumusan kebijaksanaan pembangunan dan yang kedua adalah pelaksanaannya secara efektif. Jadi dari uraian di atas saya menarik kesimpulan bahwa secara garis besar yang menjadi ruang lingkup administrasi pembangunan adalah yang pertama, penyempurnaan administrasi negara atau Development Administration, dan kedua, penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan atau biasa disebut dengan Administration of Development. Demikian itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.